Di sini saya akan berbagi informasi mengenai apotik online. Hai semua, perkenalkan saya Widya Astuti, dosen program studi farmasi FMIPA Unsrat. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai apotik online. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat ini saya diberi kesempatan untuk berbagi beberapa hal terkait apotik online. Ya, jadi yang pertama kita harus sudah jelas mengetahui dulu konsep apa itu apotik online, kemudian apa yang ada yang menyebutnya apotik biasa, ya ada yang menyebutnya apotik offline, ya jadi harus jelas dulu batasannya. Jadi yang dimaksudkan di sini apotik online itu bukan apotik yang hanya ada secara online tapi tidak ada fisiknya. Jadi yang dimaksudkan di sini hanya sistem penjualan atau pemasarannya secara online dalam jaringan. Jadi itu yang membedakan. Tetapi pada akhirnya setelah kita melakukan pemesanan lewat apotik online ini, kita akan diarahkan untuk memperoleh obat dari apotik offline, apotik yang fisiknya ada. Jadi itu dulu konsepnya supaya kita tidak bingung mengenai apotik offline dan apotik online ini, ya. Jadi memang sebenarnya yang menjadi latar belakang ini mulai berkembang bisnis apotik online ini mulai dari pandemi COVID-19, ya. Jadi yang memang pandemi ini banyak membatasi kegiatan masyarakat, salah satunya termasuk akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan itu sangat terbatas. Di awal-awal pandemi banyak pelaku usaha apotik itu mengeluhkan penurunan omset, kemudian tetapi seiring berjalannya waktu mulai dilihat bahwa ini sebenarnya bukan ancaman, tetapi dimanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan bisnis apotik ke arah digital yang sekarang ini kita lihat teknologi informasi itu semakin berkembang, sehingga apotik yang bisa menyesuaikan diri beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini bisa mempertahankan omsetnya atau bahkan meningkatkan di masa pandemi dan bahkan dipertahankan sampai sekarang. Nah, kenapa dipertahankan sampai sekarang? Karena konsumen sudah mulai terbiasa ya dengan membeli obat ataupun hal-hal lainnya secara online. Ya, termasuk konsultasi kesehatan juga dilakukan secara online, sehingga masyarakat sudah berubah pola perilakunya ya dalam bagaimana mendapatkan layanan kesehatan, bagaimana memperoleh obat. Mereka sudah lebih cenderung memanfaatkan layanan online ini bahkan setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Ya, jadi itu yang sebenarnya yang melatar belakangi. Kemudian kita masuk ke bagaimana kita coba membandingkan antara apotik online dan apotik offline ini, ya. Yang pertama itu poin, ada beberapa, sebenarnya banyak, tetapi kita ambil saja beberapa. Misalnya tentang bagaimana memperoleh informasi obat. Nah, kalau untuk apotik offline seperti yang biasa kita lakukan, untuk mendapatkan informasi obat kita cukup pergi ke apotik, menemui apoteker, kemudian menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita, kemudian apoteker akan menjelaskan dan memilihkan obat yang tepat untuk kita konsumsi. Nah, kemudian kalau apotik online sebenarnya dirasakan lebih praktis, karena kenapa? Cukup mengambil HP, buka website atau buka aplikasi, kemudian mengetikkan nama obat yang kita inginkan dan informasinya kita bisa baca langsung yang tertera di aplikasi tersebut. Jadi itu bedanya cara memperoleh informasi obat. Dan apotik online ini juga dirasakan lebih menguntungkan karena kenapa? Kita tidak perlu mengunjungi apotik fisik. Jadi lebih hemat biaya, juga lebih hemat waktu dibandingkan dengan apotik yang offline. Kemudian yang membedakan lain yang paling mencolok adalah metode pembayaran. Ya, kalau apotik offline itu lebih terbatas karena misalnya ada sistem kasir, jadi memang seluruh transaksi lebih banyak langsung pembayaran secara cash, walaupun ada juga yang debit atau kartu kredit. Tapi kalau kita bandingkan dengan online itu lebih luas lagi. Kita bisa pakai dompet digital misalnya OVO, kemudian kita pakai GoPay, ya bisa transfer. Jadi lebih banyak pilihan metode pembayaran di apotik online. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya itu misalnya terkait menebus resep. Itu beda sekali antara apotik offline dan apotik online. Kalau di apotik offline kita cukup membawa lembar resep, langsung dilayani oleh apoteker, di screening, disiapkan obatnya, kemudian diserahkan beserta informasi. Sementara kalau apotik online kita harus mengupload resep asli, diupload di sistem atau di aplikasi,
kemudian akan tentu di screening juga oleh apoteker. Jadi cara kerjanya sama, hanya penyampaiannya itu berbeda. Yang satu langsung kasih, yang satu di-upload ya. Kemudian kalau di apotek online, walaupun pada saat mengerjakan kita belum pegang resep aslinya sebagai apoteker, tetapi resep asli harus tetap diserahkan pada saat pihak ketiga mengantarkan obat kepada pasien. Jadi sebagian menggunakan jasa pihak ketiga, seperti kita sebut saja Gojek, Grab, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada apotek yang punya fasilitas untuk pengantaran obat juga bisa dilakukan, tidak perlu menggunakan pihak ketiga. Nah itu perbedaan yang paling mencolok antara apotek offline dan apotek online. Kemudian kalau kita melihat sisi keamanan ini kita lihat lagi. Kalau kita berbicara konsepnya masa pandemi, maka pilihan yang paling aman kita pasti ke apotek online ya. Karena kenapa? Kita tidak perlu keluar rumah, kita bisa terhindar dari penularan COVID-19, kemudian kita tidak banyak berkomunikasi, berinteraksi dengan orang. Itu lebih aman kalau masih di masa pandemi COVID-19. Tetapi bagaimana dengan sekarang yang sudah menurun kasusnya, bahkan ya kita sudah bisa beraktivitas seperti normal pada umumnya ya. Jadi itu sisi keamanan lebih dipertimbangkan, apakah pengantaran obat oleh pihak ketiga kurir tersebut untuk apotek online itu bisa menjamin mutu atau bisa menjamin stabilitas obat selama pengantaran. Jadi untuk sisi keamanan itu yang paling harus kita perhatikan. Kemudian kalau kita berbicara mengenai resep, terlebih penerimaan resep yang sudah kita sempat singgung juga tadi di awal. Penerimaan resep, kalau resep di apotek offline, maka resep langsung diterima oleh apoteker, bisa di screening, dan kita pastikan bahwa obat yang kita terima itu terjamin karena kita berhadapan langsung dengan apoteker, kita mendengar langsung tentang informasi yang disampaikan. Sementara kalau apotek online bukan tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapi ketika kita upload masuk ke sistem, kita tidak bisa tahu siapa yang melihat resep itu, siapa yang mengkaji resep itu. Kemungkinan juga apoteker, tapi kita tidak bisa memastikan. Kemudian itu tadi, kita tidak bisa mendapatkan informasi yang secara langsung dari apoteker, tapi kita bisa melihatnya di aplikasi. Kita bisa membaca secara rinci banyak, sangat lengkap informasinya, tapi kita tidak bisa misalnya menanyakan apa yang kurang atau apa lagi yang perlu kita ketahui. Nah, tapi sekarang untungnya apotek online ini sudah mulai mengembangkan fitur untuk chat dengan apoteker ataupun dengan dokter. Jadi sudah sangat terbantu juga untuk komunikasi secara langsung. Kemudian kalau kita berbicara mengenai pendistribusian obat, ya, jadi obat sudah disiapkan, kemudian tinggal diserahkan kepada pasien. Itu yang pada umumnya terjadi untuk apotek offline. Tapi bagaimana kita menilik lagi kalau dia apotek online yang diantar oleh pihak ketiga, ya, maka memang harus berhati-hati proses pendistribusiannya. Kemudian di dalam ketentuan perundang-undangan, pihak ketiga itu dilarang menyampaikan informasi terkait obat kepada pasien. Ya, catatannya pertama tentu pihak ketiga itu bukan orang yang kompeten di bidang ilmu farmasi untuk menjelaskan tentang obat-obatan. Ya, kemudian mereka juga tidak akan bisa mempertanggungjawabkan informasi yang mereka sampaikan benar atau tidak. Jadi seperti itu, sehingga memang dalam proses pendistribusian obat untuk apotek online itu, setelah ketika obat diantarkan kepada pasien, pasien harus menyerahkan resep aslinya kepada pihak ketiga. Nah, dalam hal pasien tidak bisa menebus seluruh obatnya, maka pihak ketiga itu pada saat mengantarkan obat juga harus menyerahkan kopi resep kepada pihak ketiga harus menyerahkan kopi resep kepada pasien. Jadi seperti itu, harus jelas terkait penyerahan resep ataupun penyerahan kopi resep dari pasien dan pihak ketiga. Jadi harus jelas seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke regulasi. Sejak tahun 2020 sebenarnya regulasi ini sudah diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi dalam peraturan tersebut, peraturan nomor 8 tahun 2020 yang mengatur tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Jadi khusus yang secara daring. Jadi yang bagian pertama, bagian terdahulu itu yang diatur adalah tentang obat. Bagaimana pendistribusian obat secara daring. Nah, poin pentingnya adalah pendistribusian obat secara daring ini dapat dilakukan oleh apotek yang sudah memiliki aplikasi yang layanan pemasarannya secara daring ataupun bekerja sama dengan pihak penyelenggara, ya.
pihak penyelenggara sistem distribusi obat. Ya. Kemudian kalau misalnya di dalam apotek online tersebut yang boleh dipasarkan juga terbatas. Ya, jadi hanya boleh obat bebas terbatas ataupun obat keras dan harus disertai dengan resep asli. Ya, itu yang perlu dicatatkan. Kemudian yang dilarang untuk dipasarkan secara online itu seperti prekursor, narkotika psikotropika, ya, atau misalnya injeksi selain insulin ya. Kalau insulin memang kita bisa gunakan sendiri, atau implan. Ya, implan yang memang harus butuh bantuan tenaga kesehatan untuk menggunakan. Jadi ada beberapa poin penting juga yang tidak boleh secara bebas dipasarkan di apotek online. Jadi peraturan itu yang perlu diingat. Kemudian karena berbicara mengenai ada aturan yang ditetapkan, tentu kalau ada pelanggaran ada sanksi. Nah, apa sanksi yang diberikan? Itu berupa sanksi administratif. Ya, jadi sanksi administratif seperti biasanya kita tahu sudah ada. Yang pertama tentu masih peringatan dulu, kemudian peringatan keras, kemudian ada diblokir sistem elektronik apoteknya, kemudian ada rekomendasi pencabutan izin sarana, kemudian ada penarikan kembali obat-obat yang sudah diedarkan. Jadi itu sanksi administratif yang diberikan jika melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, dan itu sudah menjadi ketentuan untuk apotek yang menyelenggarakan apotek online ataupun yang bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik farmasi. Ya. Nah, kalau kita mau lihat bentuk-bentuknya, ini bukan mempromosikan, tapi sudah banyak ya penyelenggara sistem elektronik farmasi yang bisa kita lihat. Contohnya misalnya Kimia Farma Mobile, ya, kemudian ada Go Apotik, kemudian ada juga yang produk Kalbe, Kalcare, kemudian ada K24Klik, itu yang paling umum ya kita bisa lihat. Nah, itu penyelenggara sistem elektronik farmasi yang bisa kita manfaatkan fasilitasnya untuk memperoleh obat, melakukan konsultasi, bahkan konsultasi dokter gratis itu mereka sediakan. Ya. Kemudian untuk menebus resep, tinggal mereka akan menentukan di apotek mana yang obat tersebut tersedia. Jadi memang lebih fleksibel lagi kalau apotek online, karena kenapa? Mereka sudah memetakan apotek mana saja yang bekerja dengan penyelenggara sistem elektronik farmasi tersebut, sehingga mereka bisa menunjuk apotek mana yang kita tuju obatnya tersedia atau tidak. Nah, itu salah satu keunggulannya dibandingkan dengan apotek konvensional atau yang offline. Kenapa? Biasanya kita ke apotek yang offline ada misalnya mencari beberapa obat, salah satunya kosong, ya, hanyalah yang lainnya ada. Kita dapat melihat beberapa contoh penyelenggara sistem elektronik farmasi yang telah terdaftar seperti Kimia Farma Mobile, K24Klik, atau Go Apotik, kemudian ada juga Lifepack, kemudian Kalcare untuk produk-produk Kalbe. Nah, kalau kita mau lihat salah satu juga keuntungan dari apotek online ini, tersedia obat yang lebih lengkap. Nah, kenapa? Ketika kita akan memperoleh obat melalui apotek online, mereka sudah memetakan di apotek mana tersedia obat sesuai dengan yang kita butuhkan. Sehingga ini menjadi pembeda juga kalau kita melihat ke apotek offline. Biasanya ketika kita akan membeli beberapa item obat, biasanya ada yang kosong, ya, sehingga kita harus berpindah ke apotek lain lagi untuk mendapatkan obat sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, itu juga yang menjadi keunggulan dari apotek online. Jadi sekarang kita sudah bisa melihat pentingnya suatu apotek untuk melakukan inovasi, ya. Tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan omset. Kemudian juga jangan lupa bahwa tujuan kita mendirikan apotek adalah untuk bisa memberikan pelayanan kefarmasian yang optimal kepada masyarakat. Jadi dengan sistem online ini juga sudah sangat membantu masyarakat, juga membantu kita sebagai pelaku usaha apotek. Demikian, terima kasih.